Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah akuntansi JISWAP, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang pajak dalam JISWAP. Sebelum memulai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, Alma Nabila, NPM 1951030274, yang akan membahas atau menjelaskan tentang esensi pajak. Yang kedua, yakni ada Marniasi, NPM 1951030290, dan Ratri Wulandari, NPM 1951030333, yang keduanya akan membahas tentang isu pajak dalam JISWAP. Dan yang terakhir yakni Willia Marsa, NPM 1951030382, yang akan membahas pajak pada lembaga JISWAP. Esensi pajak. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Isu pajak dalam JISWAP. JISWAP atau bisa disebut dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas karena mencari ridhonya. Berbagai isu atau konflik yang berkaitan dengan perwakafan masih banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu seperti tanah wakaf yang masih dikenakan pajak, yaitu pajak bumi dan tanah atau pajak bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, Pasal 3 Ayat 1, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pasal 3 Ayat 1 butir E dan F, yang menyatakan objek pajak yang tidak dikenakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan, karena wakaf orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah di Indonesia. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu bangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam bangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun amat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia mengenali objek wakaf masih sangat terbatas. Tanah dan bangunan, dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk makam, masjid, dan madrasah. Dan sedikit sekali yang didaya gunakan secara produktif
Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada aset tetap atau fixed asset, seperti tanah, bangunan. Wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang, terlebih di saat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterakan rakyatnya. Sedangkan wakaf harus digunakan untuk barang-barang yang permanen seperti membeli semen, pasir, karpet, tanah, dan sejenisnya yang memiliki manfaat jangka panjang. Oleh sebab itu, si penerima wakaf harus berhati-hati dan memastikan uang wakaf dibelanjakan untuk barang yang permanen, bukan untuk biaya rutin seperti gaji petugas masjid, biaya listrik, telepon, kebersihan, dan sejenisnya. Biaya yang terakhir ini justru harus dibiayai dari infak yang artinya belanja. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Yang kedua, tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Contoh, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, selain fungsi anggaran, fungsi mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf dan pajak itu dua hal yang berbeda, baik pelaku, objek maupun pengelolanya. Sedangkan wakaf terbatas peruntukannya dibandingkan dengan pajak. Pajak pada lembaga Ziswaf. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pengelolaan dana zakat harus menentukan perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pemungutan zakat dan administrasi serta pengawasan wajib zakat. Perlu adanya suatu lembaga khusus yang hanya bertujuan untuk pemungutan zakat dan administrasi zakat yang terpisah dari pendistribusi dana dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut harus berada di bawah Kementerian Keuangan sebagai bentuk adanya integrasi fiskal antara pajak dengan zakat. Yang kedua, lembaga tersebut dapat disatukan dengan Direktorat Jenderal Pajak mengingat adanya kesamaan fungsi antara zakat dengan pajak. Lembaga pemungut zakat dan pajak dapat disatukan dalam satu organisasi, karena hal ini tentunya lebih efisien dibandingkan dengan membentuk suatu lembaga yang baru yang khusus menjalankan pemungutan pajak. Jenderal Pajak perlu ditambahkan beberapa unit organisasi baru di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Di antaranya ialah yang pertama, membentuk suatu subdirektorat di Direktorat Peraturan Pajak 1 atau 2 yang memiliki fungsi untuk membuat regulasi terkait pemungutan zakat. Yang kedua,
membentuk suatu subdirektorat di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan yang memiliki fungsi membuat kebijakan terkait penggalian potensi di bidang zakat. Yang ketiga, menambahkan fungsi di Subdirektorat Penilaian sebagai penilaian harta zakat. Yang keempat, membantu suatu bidang baru di setiap kanwil DIP yang bertujuan untuk melakukan penggalian potensi zakat di wilayahnya masing-masing. Yang kelima, membentuk suatu seksi baru di kantor pelayanan pajak yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas zakat yang dibayar. Yang terakhir, selain lembaga pemungutan, perlu juga dipikirkan mengenai lembaga yang bertugas mengelola dana zakat dan mendistribusikan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Saat ini, yang bertugas dalam pengelolaan dan pendistribusian kas negara adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atau DIPB. Jadi kesimpulannya ialah pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ziswaf atau bisa disebut dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas karena mencari ridhonya.